Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat kepada yang terus memberikan nikmat kepada kita, ya, baik kita minta nikmat itu maupun tidak kita minta, Allah tetap memberikannya kepada kita. Allah juga memberikan kepada kita nikmat ya yang kita sadar maupun yang kita tidak sadari gitu. Ya, kita bersyukur atas itu ya. Contoh nikmat yang tidak kita sadari adalah ya, coba jantung kita itu memompa darah ke seluruh tubuh agar tubuh kita kemudian bergerak dengan baik. Ya, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kemudian menjaga detak jantung kita gitu. Bukan atas perintah kita, ya. Bukan atas kemauan kita, akan tetapi Allah yang kemudian ya menggenggam, ya. Allah yang kemudian mengatur bagaimana jantung kita, menjaga jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh sehingga kita bisa hidup, ya. Sehingga kita bergerak setiap hari kita melakukan aktivitas. Kita syukuri nikmat itu dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak cukup hanya dengan ucapan hamdalah, ya, rasa syukur kita wujudkan juga, ya. Rasa syukur kita wujudkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada salawat serta salam kita kirimkan kepada kedua hasanah kita, Rasul yang sama kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1/10 bisa atau tidak bisa? Ya. Kita terus mensyukuri, kita terus bersalawat kepada Nabi, ya, sebagai sebagai wujud, ya, penghormatan kita kepada Nabi, ya, dalam rangka juga menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita bersalawat kepada Nabi, karena bersalawat kepada Nabi ini adalah yang mau berbicara foto, ya. Saya enggak mau berbicara. Tunggu sebentar, saya lihat absen dulu. Sepuluhnya sudah benar atau salah? Baik, Allah Subhanahu wa taala pun bersalawat kepada Nabi. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pun bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan jazakallahu khairan yang telah bergabung tepat waktu pada hari ini. Dan materi kita pada kesempatan hari ini ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah keutamaan Al-Qur'an. Ya, sesi yang pertama adalah keutamaan Al-Qur'an. Tujuannya apa? Ya, tujuannya tentu kita lebih memahami tentang keutamaan Al-Qur'an, fadilah Al-Qur'an. Ya, kita termotivasi untuk terus memuliakan Al-Qur'an. Ya, sebab ya Al-Qur'an diibaratkan sebagai cahaya, ya, yang menerangi perjalanan hidup seorang hamba dan menuntunnya menuju keselamatan. Nah, cahaya itu adalah cahaya Al-Qur'an dan cahaya iman. Ya. Keduanya dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya, di Quran surah Asy-Syura ayat 52,
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dahulu kamu Muhammad tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa pula iman. Akan tetapi kemudian kami jadikan hal itu sebagai cahaya yang dengannya kami akan memberikan petunjuk siapa saja di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Jadi di ayat ini, ya Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman tentang mengibaratkan Al-Quran itu sebagai cahaya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dan sesungguhnya kedua hal itu, yaitu Al-Quran dan iman, merupakan sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ini luar biasa. Sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di akhirat saja, tapi Al-Quran ini menjadi cahaya petunjuk ya kita juga di dunia, kehidupan kita di dunia. Ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Nisa ayat 174. Ya, bisa dibuka Al-Qur'annya. Semua bawa Al-Qur'an? Itu dikerjakan nomor 1 ya, bagian A. Sudah? Bawa Al-Quran semuanya? Karena tidak ada yang bertanya, berarti saya sudah anggap paham semua. Fahim ada Al-Qurannya di situ? Nomor 4. Siapkan dulu Al-Quran. Kalau begitu saya kasih waktu. Ambil dulu Al-Qurannya karena kita memulai agenda ini dengan membaca Al-Quran. Silakan. Nomor 4 bagian A. Oke, Dimas sudah ada. Fuad mana Al-Qurannya? Fuad ambil dulu Al-Qurannya, nak. Itu diselesaikan. Kemudian. Oke, good, Fuad. Baik, kita mulai. Surah apa, Ustaz? Baik, tolong disimak saja. Kita buka dulu. Surah apa, Ustaz? Kita buka dulu surah Al-Fatihah. Silakan dibuka surah Al-Fatihah. Baik, kita mulai dulu ya. Saya dulu yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, selanjutnya Dimas Al-Baqarah ayat 8. Dilanjutkan Dimas. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum bimu'minin.
Dimas, dinyalakan mikrofonnya Dimas. Dimas, lanjutkan Dimas. 1 lembar. Lanjutkan. Iya, saya tadi buka mikrofon. Ya, silakan dilanjutkan sampai ayat 16. Allah walladzina amanu wa ma yahuna illa anfusahum wa ma yash'un fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum ma tusilu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa kama amanna suqalu anu minu kama wanasufaha wala innahum musufaha wa kila ya'lamun wa ila kullazina amanu qalu amanna wa ila qalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fil tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oke, syukron Dimas. Fahim, silakan. Fahim dilanjutkan sampai ayat 24. Silakan Fahim. Dari ayat 17. Mulai dari ayat 17 Fahim dibaca. Fahim? Tidak terdengar suaranya Fahim. Bermasalah ya mikrofonnya, Fahim? Karena tidak terdengar. Coba join pakai HP aja, Fahim ya. Coba join pakai HP. Kalau ada HP. Tidak terdengar soalnya. Ya, silakan Fuad di ayat 17 Fuad. Al-Baqarah ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في سماء ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
الله محيط بالكافرين يكاد برق يقطع أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا به وإذا أسلم عليهم قوموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا إليه عددا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على العبد وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Oke, syukran. Cukup Fuad, syukran. Coba Fahim tes dulu suaranya, tes mic dulu. Coba bersuara. Iya, enggak terdengar. Berarti kayaknya masih bermasalah. Kita lanjut ke Jauhar. Silakan Jauhar. Mulai dari ayat 25 sampai 29. Silakan Jauhar. Nyalakan dulu mikrofonnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Baik. Syukron kepada Jauhar. Andi foto mana Jauhar? Ya. Andi foto. Ayo tadi kurang. Ya. Baik. Tolong dicatat Jauhar. Saya minta tolong Jauhar yang menjadi amin idarinya atau sekretarisnya. Dicatat sudah sampai di Al-Baqarah ayat 29. Silakan dicatat. Oh, ada Andi foto bergabung. Baik, silakan Andi foto mulai dari ayat 30 sampai 37. Al-Baqarah ayat 30 sampai 37, silakan. Dibaca, Ustaz? Iya, dibaca, silakan. Tunggu saya ambil Al-Quran dulu, Ustaz. Ayo cepat. Kenapa dibuka songkonya, Fuad? Mau pakai jilbab, Fuad? Kenapa Ustaz? Pakai songkonya. Tuh, memang Ustaznya selalu buka songkonya. Coba Fuad kasih lihat setengah badan, Fuad. Coba atur dulu kamera tak, Fuad. Ya, begitu dong. Ya. Cakep kan kelihatannya? Ustaz, dari ayat 30 sampai 37? Iya, betul. Silakan Andi putar. Ayat 30 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha Wayas. wa yasfikut dima awanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qalu inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma akullaha thumma aradahum alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adamu ambi'uhum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa iz qulna lil malaikati ikatisjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka jahannam wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin fadallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi fatalaqqa adamu min rabbihim kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Baik. Alhamdulillah. Silakan dicatat Jawahar ya. Sudah di ayat 37 ya. Surah Al-Baqarah ayat 37. Insyaallah pekan depan kita lanjut lagi tilawahnya. Baik. Andi Poto, kameranya on dulu. Andi Poto ikut KTI kemarin tuh? KTI apa, Ustaz? Yang itu, yang lomba itu, karya tulis ilmiah. Yang setingkat itu Ustaz, apa yang? Iya. Bagaimana Andi Poto bisa nggak mewakili? Kan ini baru Ahwat yang ikut ini Water Rocket Challenge. Andi Poto ikut juga lah. Nggak bisa Ustaz, di Bogor Kak. Oh lagi di Bogor. Oh, saya kira lagi di Makassar. Baik. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mengawali materi kita dengan membaca Al-Qur'an ya. Fahim nanti semoga bisa segera didapatkan solusinya ya terkait mikrofonnya. Ya. Baik. Alhamdulillah kita lanjutkan setelah tadi saya sempat menjelaskan kepada kalian ya Al-Quran diumpamakan sebagai cahaya petunjuk. Yang kedua adalah Al-Quran adalah petunjuk ya. Ini jelas ya. Ya di ayat yang kita baca tadi, inilah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Tuhan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an adalah yang ketiga adalah Al-Qur'an rahmat ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan obat. Allah taala berfirman di Quran surah Yunus ayat 57 yang artinya wahai umat manusia,
Sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, akan tetapi, ya, saya ingin meluruskan, saya ingin berbagi bahwa Al-Quran itu menjadi obat dengan kita harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW dan kita juga berusaha. Ya, artinya ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai obat, kita juga melakukan usaha. Ya, usahanya kepada siapa? Ya, tentu saja kepada orang yang ahli di bidang kesehatan, gitu. Ya, sehingga Al-Quran yang menjadi rahmat bagi kita, menjadi obat bagi kita itu, kita juga punya usaha untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ya, dan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, di Quran surah Fatir ayat 29 sampai 30 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka berharap akan suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, supaya Allah sempurnakan balasan untuk mereka dan Allah tambahkan keutamaannya kepada mereka. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, ya, lagi Maha berterima kasih. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga kemuliaan sebuah umat, ya. Ya. Kemudian yang sesi 2 kita adalah pada hari ini adalah setelah tadi keutamaan Al-Quran, yang kedua adalah prophetic leadership. Ini mungkin bisa dicatat. Prophetic leadership. Ya. Prophetic leadership ini ya adalah kepemimpinan yang membebaskan penghambaan kepada manusia hanya kepada Allah semata. Ya. Prophetic leadership ini dapat kita pelajari dari kisah para nabi di dalam Al-Quran. Ya. Mengetahui apa itu prophetic leadership, kita tidak hanya mempelajari sejarah keberhasilan para nabi dalam menjadi pemimpin saja, namun juga sejarah kepemimpinan para nabi yang harus dapat kita terapkan dalam proses membangun pribadi kita masing-masing dan tentunya untuk membangun Indonesia. Nah, di Al-Quran cukup banyak kisah-kisah para nabi. Ya, ada kisah Nabiullah, ada kisah keberhasilan pendidikan seorang ibu. Ya, kalau kita mau lihat kisah keberhasilan seorang ibu ya yang membimbing anaknya, itu adalah kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Ya, Nabiullah Ibrahim itu kalau kita baca sirahnya itu dia sering keluar kota gitu. Dia sering keluar negeri malahan. Ya, untuk menjalankan bisnisnya. Lantas siapa yang membentuk pribadi Ismail alaihissalam kalau bukan ibunya gitu. Ya, datang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail sudah luar biasa gitu keimanannya dan dia sangat anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya gitu. Padahal baru saja ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Pendidikan dari ibu itu. Ada juga kalau kita mau lihat contoh kepemimpinan yang keluarganya tidak mengikuti dakwah yang dibawanya, ya kita lihat bagaimana Nabiullah Nuh alaihi salam ya, yang anak dan istrinya kemudian tidak mengikuti apa yang dibawa olehnya gitu. Ini ya, kalau kita mau lihat kepemimpinan yang polanya oposisi ya, memusuhi pemerintah, memusuhi raja, memusuhi penguasa, ada. Kita belajar dari kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, kalau kita mau lihat pola kepemimpinan yang berlawanan dengan pemerintah. Kalau kita mau lihat contoh pola kepemimpinan koalisi, kolaborasi, ada juga.
Contohnya Nabiullah Yusuf alaihi salam, ya, yang kemudian menjadi bendahara negara Mesir. Bahkan kalau kita mau lihat contoh kepemimpinan absolut, dia satu-satunya yang berkuasa, ya ada Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ya. Ini dimaksud dengan prophetic leadership. Kita belajar kepemimpinan dari model-model kepemimpinan para nabi. Ya. Tidak ada. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 6. Ini bisa kalian catat poin-poinnya. Ada 6 kriteria prophetic leadership. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, ya, atau misi kemanusiaan. Ya, misi mengajak orang kepada kebaikan. Itu yang pertama, ya. Poin pertama dari prophetic leadership. Yang kedua, watanhauna 'anil munkar. Ya. Yang pertama tadi ta'muruna bil ma'ruf. Itu kriteria prophetic leadership yang pertama. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Ya. Misi pembebasan, membebaskan manusia dari keterpurukan, dari ketertindasan. Ya. Misi yang ketiga, ya, dari kriteria prophetic leadership adalah tu'minuna billahi. Ya. Kesadaran ilahian dalam diri kita. Ya, bahwa kita ketika menjadi pemimpin, bahkan kita sekarang sudah jadi pemimpin sebenarnya, memimpin diri kita masing-masing. Ya, memimpin atas bimbingan nilai-nilai Rabbani. Yang keempat, ya, kriteria prophetic leadership adalah seseorang yang berilmu, kuat dan amanah. Ya. Yang kelima, seseorang memiliki daya regenerasi atau dia menyiapkan siapa pemimpin setelahnya. Dan yang keenam, seseorang yang memiliki ketakwaan. Ketakwaan harus menjadi unsur penting kita dalam menerapkan prophetic leadership. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan, insya Allah saya akan jelaskan secara rinci bagaimana model-model kepemimpinan, ya, para nabi, bagaimana model-model Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin, bagaimana Rasulullah memimpin dalam perang, ya, di perang Ahzab, ya, di perang Ahzab itu atau di perang Khandak, ya, ya, ada seorang yang non Muslim diberdayakan oleh Rasulullah SAW untuk memecah belah koalisinya kafir Quraisy. Ya, ada model-model seperti itu, gitu. Ya, bekerja sama dengan non Muslim. Gitu. Ya. Baik, iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita demikian materi kita pada hari ini.